Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis dari Reliance Sekuritas Indonesia. Dan untuk membahas prospek indeks harga saham gabungan, kita telah terhubung dengan Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia. Mas Lanjar, selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, Mas Lanjar, kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini tembus ke level 5.800. Apakah ini kemudian merespon, apakah ini karena merespon optimisme dari Menteri Keuangan dan juga rapat Dewan Gubernur BI atau sekedar rebound teknikal, Mas Lanjar? Ya, sebenarnya ada beberapa faktor yang saya lihat dari penguatan IHSG di hari ini ya, yang tembus 5.800. Yang pertama, investor optimis pada pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021 itu lebih dari target sebelumnya ya. Dan yang kedua, saham-saham infrastruktur, subsektor konstruksi itu hari ini mayoritas naik akibat Indonesia Investment Authority itu kemarin dikabarkan membentuk 3 konsorsium dengan 3 investor institusi asal Kanada, Belanda, dan Uni Emirat Arab, di mana 3 investor tersebut menargetkan dana pengelolaan investasi hingga 50 triliun rupiah. Dan yang ketiga, harga komoditas nikel kembali naik ya di atas $17.000 per metrik ton, dan juga harga batu bara yang juga kuat di atas $105 per metrik ton. Ini memicu alasan investor untuk kembali pergerakan membalikan pergerakan harga saham Inco, Antam, Harum, dan ITMG pada perdagangan hari ini setelah pada pekan lalu cukup turun signifikan ya di pekan lalu. Dan yang keempat itu optimisme investor menanti hasil pertemuan Gubernur Bank Indonesia ya yang hari ini diadakan, di mana investor menanti adanya reaksi dari Bank Indonesia terhadap prospek inflasi yang saat ini masih stagnan di bawah 2%, meskipun suku bunganya sudah ditahan di level yang cukup rendah saat ini. Dan yang terakhir itu memang ada technical rebound yang juga menjadi salah satu alasan investor dan trader setelah melemah mendekati level support rata-rata 200 hari di IHSG. Dan IHSG pun pada pekan lalu itu membentuk pola candlestick tweezers bottom dengan potensi reversal dan baru dikonfirmasi pada perdagangan hari ini dengan menguat lebih dari 5.800. Baik, artinya selain faktor technical rebound, tapi juga optimisme dari pemerintah terhadap perekonomian kita juga menjadi salah satu faktor. Kemudian Mas Lanjar, ekonomi kuartal 2 ini diprediksi tumbuh di 8,3%. Bagaimana kemudian tren di sektor konsumsi dan juga perbankan saat ini? Seperti apa rekomendasi Anda, Mas Lanjar? Iya, Menteri Keuangan memperkirakan range dari pertumbuhan kuartal kedua di tahun 2021 ini sekitar 7,1% hingga 8,3%. Dan target tersebut kalau saya lihat lebih optimis dari target sebelumnya yang hanya dipatok 7% ya. Dan sektor konsumsi rumah tangga memang biasanya menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi ya, disusul oleh konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor. Kalau saya lihat dari tren konsumsi ya, masih dibayangi dengan tingkat inflasi yang diperkirakan masih di bawah 2% untuk bulan Mei 2021, itu masih menjadi trigger negatif ya untuk saham-saham di sektor konsumsi terutama. Dan untuk sektor perbankan juga masih dibayangi dengan pertumbuhan kredit yang masih di zona negatif. Meskipun di bulan April diprediksikan akan berada di zona positif. Namun dengan adanya upaya pemerintah yang terus mengakomodasi kebijakan untuk menumbuhkan kembali daya beli masyarakat ya, dan hari ini pun kita juga mendengar beberapa komentar yang juga lebih pro untuk mendukung kembalinya pulih daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan inflasi. Tentu juga kredit juga ini akan menjadi katalis positif untuk prospek ke depan, sehingga kalau saya lihat di sektor konsumsi ya dan juga sektor perbankan ini masih saya rekomendasikan beli untuk prospek ke depan. Oke, selanjutnya Mas Lanjar, di bulan Juni seperti apa Anda melihat prospek IHSG ini? Apakah mungkin ada kesempatan indeks kita ini akan bergerak di atas level 5.900 paling tidak? Kemudian katalis apa yang paling dibutuhkan untuk mendorong indeks harga saham gabungan?
Oke, secara seasonality analysis, kalau saya lihat di bulan Juni ini memiliki angka probabilitas penguatan itu sebesar 56% untuk 10 tahunnya dan juga 58% untuk 20 tahunnya. Sehingga peluang stabil di level 5.900 itu cukup terbuka dengan catatan IHSG terus kuat di atas moving average 200 hari atau rata-rata 200 hari yang berada di kisaran 5.450-an ya secara teknikal ya. Dan juga mengingat kalau dia dari secara teknikal tersendiri juga momentum dari RSI-nya juga memiliki momentum yang cukup rendah dan ada indikasi reversal signal setelah hari ini menguat. Dari indikator MACD-nya pun terlihat juga cukup positif ya, ada pola divergent dari histogram dengan MACD line yang berada di under value. Dan untuk katalisnya, yang pertama itu pertumbuhan inflasi yang diperkirakan kian membuahkan hasil ya dari kebijakan Bank Indonesia ya, di mana inflasi ke depan itu akan mencoba kembali berada di atas 2% dan tentu itu menjadi katalis daya beli masyarakat yang mulai tumbuh akibat dari beberapa kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah dalam relaksasi pajak mereka. Dan katalis kedua itu Indonesia Investment Authority yang terus agresif ya. Kita tahu beberapa belakangan ini sudah mulai terdengar nih beberapa action mereka untuk menarik kembali investor asing. Dan yang ketiga itu sentimen global yang masih menjadi trigger dari investor. Kita tahu sentimen global seperti spekulasi kenaikan suku bunga The Fed ya, yang kemarin itu mengancam beberapa optimisme investor dan diperkirakan di bulan depan nanti itu sudah mulai mengurang karena sudah ada mulai kejelasan dari The Fed sendiri. Dan yang terakhir itu target dari distribusi dan suntikan vaksin yang diperkirakan makin kesini makin terpenuhi ya di dalam negeri. Baik, Mas Lanjar, kemudian dengan keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga di level 3,5%, ini seperti apa kemudian Anda melihat arah investor asing ke depannya? Oke, kalau dilihat dengan keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga di angka rendah saat ini, itu merupakan keputusan yang cukup tepat sih kalau saya lihat ya. Dan dampaknya ke investor asing pun akan adanya mulai kembali inflow itu sudah mulai terlihat karena kalau dilihat dari data itu pada ekuitas selama tahun 2021 ini itu kepemilikan asing hanya 24% dan pada obligasi itu hanya 23% kepemilikan asingnya, di mana rata-rata kepemilikan asing di tahun-tahun sebelumnya itu sekitar 30-40%. Dalam artian saat ini asing yang masuk ke dalam negeri itu sudah cukup rendah ya, dan ada kemungkinan adanya kebijakan Bank Indonesia, pemerintah yang cukup optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, ini dapat memulai kembali capital inflow yang mulai masuk ke Indonesia. Terakhir Mas Lanjar, prediksi Anda untuk perdagangan IHSG pada Kamis nanti seperti apa dan juga rekomendasi dari Anda? Prediksinya saya lihat masih ada potensi penguatan untuk IHSG, mungkin dengan resisten yang saya ambil dari pivot Fibonacci sekitar 5773 hingga 5863. Dan untuk rekomendasi sahamnya, saya masih tertarik di saham-saham perbankan, properti, infrastruktur, hingga energi ya, di mana perbankannya BBRI, BBTN, propertinya CTRA, SMRA, dan BSDE, dan untuk infrastrukturnya Adikarya, Waskita Karya, Jasa Marga, Pegas, dan untuk energinya di PTBA dan Harum. Oke, artinya pada Kamis nanti IHSG berpotensi untuk menguat dan ada sejumlah sektor yang kemudian menjadi atau patut dipertimbangkan oleh para investor, diantaranya adalah perbankan, properti, infrastruktur, dan juga energi. Terima kasih Mas Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Closing Market.